Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kurniawati, NIM 18139 dari kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses dan teknik penyusunan RPJMD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian RPJMD. Apa sih itu RPJMD? RPJMD atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penyusunan RPJMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang pertama ada strategis. RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah itu akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana pencapaiannya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua ada demokratis dan partisipatif. Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Kemudian yang ketiga ada politis, bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD. Selanjutnya yang keempat ada perencanaan bottom up. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada perencanaan top down, bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM nasional. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa tahapan penyusunan RPJMD. Saya jelaskan secara umumnya. Yang pertama ada persiapan penyusunan, yang kedua ada penyusunan rancangan awal RPJMD, yang ketiga ada penyusunan rancangan RPJMD, yang keempat ada pelaksanaan musrenbak RPJMD, kemudian yang kelima ada perumusan rancangan akhir RPJMD. Tahap pertama yaitu persiapan penyusunan, ada 3 poin penting, yaitu yang pertama penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. Kemudian yang kedua ada orientasi mengenai RPJMD, dan yang ketiga ada penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD. Kemudian yang selanjutnya ada tahap 2 yaitu mengenai penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang pertama itu ada pengolahan data dan informasi, kemudian yang kedua ada penelaahan RT/RW, kemudian yang ketiga ada analisis kondisi daerah, yang keempat analisis pengelolaan keuangan, yang kelima ada perumusan kesalahan, yang keenam ada penelaahan RPJMN, RPJMD, provinsi, dan RPJMD kabupaten atau kota lainnya. Selanjutnya yang ketujuh ada analisis isu-isu strategis, yang kedelapan ada penelaahan RPJPD kabupaten, yang kesembilan ada perumusan penjelasan visi dan misi, selanjutnya yang ke-10 ada perumusan tujuan dan sasaran. Selanjutnya ada perumusan strategi dan arah kebijakan. Selanjutnya ada perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Selanjutnya ada penyusunan indikasi rencana program prioritas. Selanjutnya ada penetapan indikator kerja. Selanjutnya ada pelaksanaan forum konsultasi publik. Selanjutnya ada pelaksanaan forum konsultasi publik. Selanjutnya ada pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran. Dan yang terakhir ada penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap yang ketiga yaitu penyusunan rancangan RPJMD. Dengan SE Kepala Daerah, Bapeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan SKPD. Kemudian kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD
menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Restra SKPD. Selanjutnya penyampaian rancangan Restra SKPD kepada Kepala Bapeda paling lambat 14 hari sejak SK Kepala Daerah diterima. Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Restra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya yaitu tahap keempat atau tahap musrenbak. Musrenbak RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan yang mencakup yang pertama ada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yang kedua ada strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Selanjutnya ada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya ada indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Selanjutnya ada capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya ada komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah. Yang terakhir ada sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Selanjutnya tahap ke-6 yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 bulan setelah terpilih. Kemudian rancangan perda tentang RPJMD tersebut dilengkapi dengan lampiran yaitu yang pertama ada rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dengan Mendagri, yang kedua ada berita acara hasil kesepakatan musrenbak RPJMD yang berisi tentang perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Kemudian ada perda tentang RPJMD disampaikan gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan ke Mendagri. Yang terakhir ada Mendagri melakukan klarifikasi perda yang telah ditetapkan. Kemudian saya akan menjelaskan alur proses penyusunan RPJMD. Yang pertama ada strategis, ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif. Kemudian yang kedua ada partisipatif, yaitu merupakan serangkaian publik partisipatory atau planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakeholder LSM, CSO, dan CBO untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap kesempatan event perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil alur strategis tersebut. Yang terakhir ada legislasi dan politis. Alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipat. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman.